Ada anak melankolis Mbak Syahnas. Mhm. Waktu TK tuh termasuk anak saya yang ketiga, waktu waktu Mhm. dia playgroup itu harus ditemani. Saya sampai masuk di dalam ruangan. Ya, agak lama juga tuh antara 4 bulanan gitu ya. Nah, guru-guru sih senang kalau saya masuk di dalam karena saya bisa mereka bisa ngobrol sama saya gitu kan. Nah, Mhm. tapi setelah 4 bulan itu dia sudah semakin meyakini tentang lingkungannya yang aman dan nyaman. Anak melankolis langsung bisa goal dengan sendirinya gitu. Jadi memang anak melankolis membutuhkan quality time dengan orang yang mendampinginya untuk dia sampai aman dan nyaman di tempat itu baru dia mandiri seperti itu. Jadi nggak apa-apa Bu Ani, masih masih boleh kok. Ya. Insya Allah bermanfaat, Amin. panjang usia, berkah hidupnya Bunda Isa gitu loh. Ya Allah. Karena selalu membuat kami menjadi melakukan perbaikan. Nah, hal yang kecil saja begitu ya Bunda Ayah, dari ilmu yang tadi Bunda Isa tadi sampaikan ya ke saya adalah begini soal visual, auditori, dan kinestetik. Kita pun seperti itu sebetulnya, bukan hanya anak kita. Betul. Mau bukti? Ayo aku buktiin ya. Emak-emak yang visual, dia akan beli parcel lebaran, yang penting tuh kue mengkilat, lucu bungkusnya dia beli, begitu kan. Nah, kalau emak-emak auditori yang mengendalikan dan memahami pola pemahamannya pakai indera pendengaran, dia akan membeli hampers lebaran tergantung gibahan tetangga. Jeng, beli deh. Enak banget, harganya bisa murah di sana. Nah, benar. Enak emang. Sementara emak-emak kinestetik, sebelum dia beli, dia akan membeli saat berbuka puasa. Karena sebelum dia beli, dia bilang sama abangnya, Bang, boleh nyicip nggak? Ada testernya nggak? Saya mau mastiin kue enak banget nih buat saya beli. Begitu. Hebat ya. Estetiknya. Iya. Hebat ya Allah, luar biasa banget ya. Nah, jadi kalau sekarang kita mempelajari, nanti Bunda Isa akan memberikan wrap up ya, kesimpulan menutup sebelum meninggalkan kami semua. Nah, jadi adalah yang disebut ini ada buku Bunda yang saya pelajarin bagus sekali mengenai tacit knowledge. Tacit knowledge itu tulisannya TACIT gitu ya, tacit knowledge. Itu memang beda dengan explicit knowledge Bunda. Kalau explicit knowledge itu kan ilmu yang kita dapat dari sekolah ya, karena kita makan sekolahan gitu loh. Dididik, kemudian udah ilmu itu diuji, dicoba, dijadiin buku, dijadiin paper begitu ya. Nah, tetapi kalau tacit knowledge itu yang kita dapat dari wawasan, ilmu trial and error, coba-coba. Empirik ya, empirik pengalaman ya. Betul. Nah, itu ternyata tacit knowledge ini yang 95% berhasil untuk di dunia pekerjaan, Bun, gitu loh. Jadi ilmu human capital itu nggak melulu dari explicit knowledge, bukan ilmu sekolahan. Wong aku belajar bikin trotoar, Bunda, bukan dari profesorku di kampus, dari Mang Didin, mandor aku di lapangan, tahu nggak? Itu keren. Tutorialnya langsung aplikatif soalnya. Ember. Padahal Mang Didin masa sekolah SD nggak lulus. Dia yang ngajarin saya bikin tapi trotoar. tiap hari bikin trotoar. Iya. Nah, jadi kejadian itu membuat kita paham. Gak apa-apa lah Bun, anak kita belum hebat sekarang. Nanti kalau lama-lama dilatih, dia insya Allah hebat kok nantinya. Gitu loh. Gak apa-apa Bunda Ayah, kalau anak kita belum pintar sekarang, diulang-ulang juga lama-lama nampol di kepala seperti tadi slide-nya Bunda Isa udah kasih. Yang kita PR kita adalah anak kita jadi baik, karakternya baik, punya praktik baik. Anak yang kayak begini yang laku di masa depan begitu loh. Karena kalau anak tidak punya karakter, nggak ada obatnya Bunda dan Ayah. Yang begini biasanya dipecat dari pekerjaan dan suka dikirimin santet karena mulutnya pedes kalau ngomong begitu ya. Bunda jadi ketawa-ketawa, bener nih Bun gitu. Kangen soalnya ketawa-ketawa Mbak Sanas, jadi mumpung nih. Iya, tahu aja di bawah, ada bunga kantil, ada gigi, ada rambut. Ya Allah, siapa nih yang ngirimin santet? Nah itu karena
kita nggak punya karakter baik karena orang tua kita tidak mendidik kita memiliki karakter yang baik. Inama amalu binniyat. Semuanya balik ke niat. Kalau Anda memiliki buah hati, artinya Anda dipercaya untuk membuat anak-anak kita ini menjadi pemimpin yang rahmatan lil alamin. Bunda Aisyah, silakan. Insya Allah. Barakallahu fikum semuanya. Tadi betul sekali ya. Dan tadi juga kita sudah lihat Rasulullah SAW juga yang meminta kita untuk mengulang-ulang pelajaran ya. Jadi bersabarlah karena pendidikan itu baru kelihatan 20 tahun ke depan ya, hasil dari didikan kita. Tapi pendidikan itu adalah pintu ya, pintu untuk masa depan, baik pendidikan di sekolah maupun yang didapat dari Mang Didin tadi. Iya, 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 iya. Ya, jadi sekali lagi bersabarlah karena anak kita ini sedang proses belajar ya. Tidak ada rumah yang selalu rapi tetapi selalu dirapihkan gitu ya. Jadi sekali lagi buat ayah bunda ya, sama-sama kita selalu belajar. Sampai sekarang juga aku belajar terus. Berarti sebentar lagi punya mantu, jadi belajar gimana punya anak mantu gitu kan. Benar-benar. Perempuan pula. Ya, apalagi nanti misalnya punya cucu gitu ya, gimana lagi belajar punya anak cucu. Iya benar Bun. Pokoknya belajar aja ya. Yang penting kita banyak istighfar, udah aman ya Allah. Betul. Iya, segitu aja Mas Yana supaya kita gampang ingetnya, jadi nggak usah yang susah-susah lah ya. Pokoknya banyak istighfar, banyak senyum, udah deh. Pokoknya itu udah seneng anak-anak ya. Baik, Bunda Isa izin menutup. Sekali lagi peluk, sayang, penuh cinta, doa, keselamatan terkirim dari kami semua untuk Bunda Aisyah Dahlan. Bu, hatur nuhun pisan luar biasa ilmu. Terima kasih. Ini juga ini my kolbu dikirim nih, love. Masya Allah. Terima kasih. Nah, dan Bunda, Ayah semuanya, mulai sekarang biarkan anak-anak untuk banyak bertanya ya kepada kita. Anak yang otaknya terdidik adalah bukan anak yang selalu memiliki jawaban dari pertanyaan seorang gurunya, akan tetapi anak yang otaknya penuh dengan pertanyaan. Kenapa ini? Bagaimana itu? Dengan siapa? Lalu bagaimana? Nah, iya. Apa? Bagaimana? Siapa? Artinya tuh anak otaknya hidup gitu ya, bukan robot. Dan ribet ya. Dan ribet, ya. Jadi jadilah orang tua yang ribet gitu ya, karena artinya Anda menjadi lebih cerdas dan terdidik. Begitu juga buah hati Anda. Saya Syah Nasak undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa dan insya Allah nuzul Quran akan membuat kita seperti yang Bunda Isa bilang, akan membuat jantung dan hati kita yang tadi patron artinya terhubung dan terlihat terkoneksi dengan jelas dengan the words of Allah, kalam ilahi, karena pada dasarnya kita makhluk spiritual. Yang dulu kita makhluk spiritual, kebetulan sekarang ditugasin jadi manusia. Besok kita jadi makhluk spiritual lagi. Jadilah makhluk spiritual yang memang bisa menyelesaikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.